Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sholat berjamaah. Kemarin memang ada request ya Pak Arga ya, tapi saya memang menyengaja itu terkait dengan bacaan itu di akhir. Jadi seluruh bacaan itu sedang saya susun dan itu akan dimunculkan semua bacaan yang dinilai sahih oleh para ulama. Jadi nanti itu akan dimunculkan bacaan-bacaan yang sahih. Mulai dari iftitah sampai nanti ketika salam itu seperti apa. Termasuk juga tentang kunut itu nanti sekalian itu dibaca itu. Termasuk juga nanti pas sujud sahwinya apa yang dibaca juga begitu. Nah, sebab nanti ada perbedaan di kalangan ulama terkait dengan apa yang dibaca ketika sujud sahwi. Pun demikian, ini mungkin nanti bisa bisa sambil berjalan terkait dengan tilawah itu, sujud tilawah itu, dan apa juga yang dibaca pada sujud tilawah itu. Kita sekarang ingin menegaskan kembali terkait dengan keharusan, kemestian, ya bisa disebut sebagai kewajiban makmum untuk mengikuti imamnya. Saya ingin menambahkan satu hadis terkait dengan itu. Ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini fi qisati sholati Rasulullah SAW bin nasi wa huwa marid. Ini terkait, yes, cekap lah. Ini terkait dengan kisah atau cerita sholatnya Nabi dengan para sahabatnya ketika beliau sakit. Di sini disebutkan faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Nabi kemudian datang, lalu beliau maksud saya itu Nabi itu kemudian duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Sebelah kiri Abu Bakar. Jadi kalau ini Abu Bakar, Nabi duduk di sebelah kirinya. Duduk ya, di sini disebutkan. Kan ketika itu seperti yang kemarin diceritakan, Nabi dari kamarnya dipapah oleh siapa tadi, Fudail dan satu lagi Ali bin Abi Thalib. Kemudian fakana yusolli bin nasi, kemudian beliau sholat dengan ya para sahabatnya itu jalisan dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakrin qaiman. Nah, itu untuk menegaskan bahwa ketika itu Abu Bakar dalam posisi dan ini yang menceritakan siapa? Istrinya Nabi, Siti Aisyah. Dan itu kan rumah Siti Aisyah itu tadi berdekatan dengan masjid, dengan mimbar maksud saya itu. Antara rumah Nabi dengan mimbar itu yang disebut dengan taman surga yang disebut Raudhah itu. Nah itu. Jadi ketika Siti Aisyah menyampaikan bahwa Abu Bakar Nabi duduk di sebelah kiri Abu Bakar, berarti beliau melihat itu. Kemudian ketika disebutkan bahwa Abu Bakar itu posisinya berdiri, itu pun disebutkan oleh beliau. Jadi langsung ini, kesaksian langsung. Kemudian yak tadi Abu Bakrin, kan kemarin ada pertanyaan dan itu menjadi diskusi para ulama itu. Apakah Nabi mengikuti Abu Bakar atau Abu Bakar mengikuti Nabi? Selisih pendapat itu terkait dengan ini. Zaman sahabat itu tidak ada seorang pun ketika ada Nabi itu berani menjadi imam. Itu tidak ada dalam sholat-sholat itu. Memang ada beberapa peristiwa menceritakan bahwa Nabi telat. Nabi pernah suatu ketika telat sholat subuh. Sholat subuh nih, telat. Ya.
telatnya itu karena keperluan hajat. Ya, beliau itu kalau tidak salah dengan Mu'ad bin Jabal atau Jabir bin Abdillah ketika itu. Ini para sahabat menunggu lama sekali sampai kemudian akhirnya mereka berinisiatif untuk mengangkat Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah atau Amr bin Al-As ya, untuk menjadi imam salat. Ya. Nah, ketika datang ini tinggal 1 rakaat. Jadi Nabi tertinggal 1 rakaat. Nabi mengikuti sholatnya sahabat itu tadi. Dan setelah itu, betul Jabir ya, saya ingat di Muslim itu Jabir. Setelah itu Nabi menyempurnakan 1 rakaat berikutnya. Ya, dan tentu dipastikan Jabir akan mengikuti Nabi. Itulah mengapa kemudian kemarin yang ditanyakan oleh Ustadz Mukhlis itu, apakah dibolehkan kemarin itu istilahnya estafeta imamah ya, makmumah itu didasarkan kepada riwayat itu, salah satunya itu. Yang kedua yang kemarin disebutkan itu, fa'tamu bi wal ya'tamu mba'dakum, itu wal ya'tamu bikum mba'dakum. Nah, ternyata di sini disebutkan yaktadi Abu Bakrin bi sholatin Nabi. Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi. Jadi bukan Nabi yang mengikuti Abu Bakar. Meskipun tadi kan datangnya Nabi telat. Itu. Wa yaktadin nas bi sholati Abu Bakrin. Sementara sahabat yang lain mengikuti sholatnya Abu Bakar. Abu Bakar tadi sholatnya dalam keadaan berdiri, sementara Nabi duduk. Nah, jadi ini dikatakan oleh para ulama itu menasakh atau membatalkan hadis yang memerintahkan idza shalla qa'iman fasoluku udan qiyaman wa idza shalla qa'idan atau jalisan fasoluku udan. Ini dibatalkan oleh hadis ini. Itu kata para ulama. Karena hadis ini memang hadis yang menceritakan sholat Nabi berjamaah terakhir sebelum wafatnya. Karena 1 atau 2 hari setelah peristiwa ini Nabi meninggal dunia. Dan peristiwa ini jatuh di Ashar. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat Ashar. Tapi yang lebih rajih itu sholat Ashar. Jadi Nabi ketika itu sholat berjamaah dengan para sahabat itu sholat Ashar. Itu terakhir ya, sebelum meninggal itu. Nah, itu ya. Nah kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Ini terkait dengan syarat. Nah, ini masuk ke syarat siapa yang pantas menjadi imam itu. Nah, ini diberitahukan dulu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Idza amma, apabila amma itu mengimami, ahadukum salah seorang dari kamu mengimami, maksudnya annas orang lain, falyukhaffif, maka ringankanlah. Nah, itu. Jadi ringankanlah. Mengapa? Fa inna fihi musyaghir, karena makmum kalian itu ada anak kecil, wal kabir, tapi juga ada orang yang sudah tua, wa dhaif, benar ari ngora nama ngora ngan lemah gitu ya. Ya gitu. Kemudian wadal hajah, dan yang terakhir ada orang yang punya keperluan. Jadi ada anak kecil, ada siapa tadi? Orang yang sudah renta, ada orang yang lemah, dan orang yang memiliki keperluan. Fa idza sholla wahdahu, tapi apabila sholat sendirian, fal yusolli kaifa syaa, maka silakan sholat sesuai dengan yang ia kehendaki. Nah, pan urang mah lamun sholat berjamaah jadi imam, meungpeung jadi imam dipanjangkeun, sholat sorangan meungpeung keur sorangan di pondok gitu. Gitu. Abong kene cek nabi nage kaifa syaa. Pan kumaha karepna pan gitu. Hayang pondok we urang udah nu ningali ieu kan gitu kan. Itu. Ini satu artinya bahwa seorang imam itu dituntut untuk wijaksana dan memerhatikan siapa yang menjadi makmumnya. Itulah mengapa ketika dia maju ke depan, dia balik badan. Itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi itu. Dilihat. Bahkan Nabi nanti di akhir sholat kadang absen itu. Kamana sih iya? Dekat tingali. Jadi Nabi hafal betul. Siapa di baris depan itu dari ujung sampai ujung.
Jeung para sahabat mah angger di dieu, lamun di juru-juru we. Gitu. Lamun di tengah begitu. Nah, itu. Jadi Nabi hafal betul. Jadi kalau kita mengimami yang ringan-ringan saja. Tapi tentu yang dimaksud ringan di zaman Rasulullah berbeda dengan ringan di zaman kita masalahnya. Ya. Pan orang mah nu disebut ringan teh lamun maca kulhu gitu kan. Nah, padahal menurut penuturan itu yang disebut dengan ringan itu di sini disebutkan salah satunya ya. Itu apa itu? Iza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha. Itu wasyamsi wa duhaha wal qamari iza wan nahari iza jala wal laili iza yaghsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma fa alhama. Rada panjang pan sakitu leuwih tu kulhu ya. Eta teh nabi itu yang memerintahkan. Jadi kalau kamu mengimami orang katanya, maka fakra bacalah oleh kamu itu wasamsi waduha, atau di sini disebutkan dan malah lain atau wasabih smarobbikal a'la. Pan urang mah eta teh disebut panjang. Nabi mah eta disebutnya pondok. Mengapa? Karena nabi itu yaitu menurut cerita para sahabat juga, dan kita bisa dapatkan dalam keterangan-keterangan itu membacanya surat-surat yang memang panjang-panjang itu kalau mengimami juga. Itu. Cuma yang ingin saya sampaikan begini, Nabi itu membiasakan kalau sholat witir, ini saya bocorkan saja dulu, kalau sholat witir itu Nabi di rakaat, kalau 3 rakaat ya, itu rakaat pertama itu Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Yang keduanya itu Al-Kafirun, dan yang ketiganya Qul huwallahu ahad. Jadi 3 rakaat itu, satu rakaat pertama itu Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga kulhu. Itu witirnya Nabi itu. Dan itu ada hikmah. Jadi malam ditutup dengan tadi teata Qul ya jeung kulhu. Nah, disunahkan pula kalau kita sholat qoblal fajar, sholat 2 rakaat itu sebelum subuh, nu qobliyah, itu pun membaca Qul ya dan kulhu juga. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi menutup malam dengan Qul ya dan kulhu, mengawali siang dengan Qul ya dan kulhu. Tentu ini ada hikmah yang memang saya membaca bagaimana ulama membedah mengapa Nabi membaca 2 surah itu di akhir malamnya dan di awal siangnya. Itu luar biasa. Itu baik ya. Jadi itu tuh yang apa namanya? Yang dibaca oleh Nabi itu. Atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu. Iqra bismi rabb. Oh iya bener kan itu. Nah, itu. Nah. Kemudian walaili idza yaghsha. Tapi tetap tanu disebutan tadi teh ceuk urang mah panjang. Nah, tapi bukan berarti salah, karena nanti para sahabat juga ada yang senang maca kulhu we. Unggal rakaat teh aya kulhuan pasti gitu. Jadi lamun rakaat maca surat naon pasti we nu kaduana kulhu. Itulah mengapa di tarawih itu yang 23 itu ya timimiti al-hakumutnya. Al-hakumut rakaat pertama nu kadua pasti kulhu terus ya gitu. Itu ya. Salah henteu. Kan fakromat tayasaro ma'aka minal Qur'an. Jadi bacalah yang kamu mudah untuk membacanya. Jadi ulan yang anu hese gitu. Kumaha lamun imam bari ngapalkeun teu naon. Ya. Jadi ya kita latihan lah mungkin. Jadi ayeuna uningalahnya bahwa memang Nabi mengajarkan kepada imam itu ringankan. Jadi jangan pula terlalu panjang. Ini ayat-ayat yang sedang kan yang tadi itu Sabbihisma, terus wasamsi asamsu itu asamsi itu. Nah, itu juga walaili idza yaghsha, dan itu ringan-ringan lah itu. Itu masih wajar lah gitu. Nah, kemudian sebelum saya lupakan we mah ilmuna ya. Itu kan ada suka sholat sir kan imam tuh. Misalnya dina sholat naon? Zuhur, sareng asar kalau berjamaah. Itu dalam riwayat Imam Muslim itu disebutkan oleh sahabat Nabi mengatakan Abdullah bin Mas'ud mengatakan yusmi'unal Qur'an. Kadang-kadang Nabi itu memperdengarkan bacaannya. Yusmi'una. Cek bahasa Sunda nama ngagalindeng. Ngagalindeng. Jadi kalau misalnya imam tuh
kan. Kadang-kadang dikeraskan itu misalnya oh juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita kayak ada gitu. Ghairil maghdub. Itu yang disebut yusmi'una. Jadi ada beberapa potongan ayat yang sedikit dijaharkan. Sedikit dijaharkan. Yusmi'una berarti terdengar kan oleh orang yang di belakang. Tapi lain dijaharkan. Sebab saya pernah berjamaah itu di kampung saya juga kaget. Tiira aya sholat duhur ditarikeun ya. Itu teman saya itu, teman ngaji dulu, jadi lebih caritanya teh ya. Nah, kemudian pas zuhur tertinggal nih dari jamaah, kita ada berempat. Nah, dia meminta saya mengimami, saya katakan enggak, itu sohibul bait itu ahaqu bil imamah. Tuan rumah itu lebih berhak jadi imam. Nah, ngimaman. Pekte ditarikeun. Tarik we kumaha salat maghrib, isya sareng subuh. Itu bukan begitu, bahwa yusmi'una itu kadang-kadang memperdengarkan. Yusmi'u itu memperdengarkan artinya. Jadi bukan berarti mengeraskan, memperdengarkan, ngagalindeng. Itu. Panurang kadang-kadang sok nguping imam nu kitu nya, sok aya. Itu termasuk Pak Quraisy Shihab itu sering melakukan hal yang seperti itu. Bahkan Pak Quraisy Shihab itu kadang-kadang juga ngagalindengkeun bacaan dina sujud, dina diuk di antara dua sujud. Jadi terdengar oleh yang di belakang itu. Tapi tidak sampai ke belakang sana. Yang orang yang di belakangnya persis di belakang saja yang mendengar itu. Itu yusmi'una. Baik, kita teruskan ya. Maksud saya begini, lamun aya nu kitu urang ulah protes gitu. Karena Nabi memang memberikan contoh seperti itu. Ini juga dalam rangka pengajaran. Naon sih nu dibacaku imam teh kan gitu ah. Dina salat zuhur jeung asar anu sir teh itu. Sehingga sahabat bisa ternyata yang dibacakan surah anu. Surah Al-Mursalat itu jadi tahu lohor mah ieu dengan dibaca. Pan Al-Mursalat teh panjang kan lumayan. Ya, itu. Baik, kita teruskan. Itu ya. Jadi kalau mengimami itu seringan mungkin. Gitu. Nah, baik. Sekarang masuk ke hadis berikutnya dari Amr bin Salamah. Ya. Jitukum min indin Nabi sallam faqala. Ya, jadi aku datang kepada kalian dari Nabi SAW. Haqqan. Jadi maksudnya siapa Amr bin Salamah ini ya akan menyampaikan ketika itu ya kepada para muridnya ya. Jadi jitukum min indin nabi. Jadi aku akan menyampaikan apa yang berasal dari nabi ya. Haqqan secara benar itu. Jadi tidak akan bahasa orang nama mual ditambahan mual dikurangan begitu. Idza hadaratis sholatu, ini kata Nabi ini. Apabila hadaratis sholah itu hadir, maksudnya datang waktu sholat itu, fal yu'adzina ahadukum, maka salah seorang di antara kamu berazan. Jadi kalau datang waktu sholat, salah seorang kamu itu berazan. Wal ya ummakum aksarukum Qur'anan, dan hendaklah mengimami kamu itu orang yang paling banyak Qur'annya, maksudnya bacaannya. Jadi lamun di dia mah hafalana lah gitu. Itu. Jadi jadikan imam itu katanya orang yang paling banyak bacaannya. Jadi kalau kemarin tuh waktu Ahad subuh ya, Pakis menanya siapa katanya yang berhak untuk menentukan si A, si B jadi imam. Apakah harus orang yang punya kemampuan tahsin atau siapa? Sesungguhnya hadis ini yang memberikan kriteria itu. Cuma tentu yang dimaksud itu adalah orang yang memiliki kepahaman. Jadi aksarukum Qur'anan, orang yang paling banyak bacaannya. Ya. Karena disebut Qur'anan ya berarti bacaan Qur'annya. Meskipun ada nanti penjelasan lain dari ulama bahwa yang dimaksud dengan lebih banyak bacaannya itu bukan hanya hafalan Qur'annya, tapi pengetahuan lainnya terkait dengan ketentuan sholat berjamaah dan juga hukum Islam yang lainnya. Nah, qala
Fanadharu, kemudian mereka saling melihat, falam yakun ahadun aksaro minni. Jadi sanggeusna nyarita kitu teh, gitu teh. Kan saling memandang tuh, kira-kira ieu saha ieu. Da ieu teh kreumeun teh dia teh ieu. Jadi kalau kemarin pernya siapa? Nya makmumna sabenerna mah anu teh. Kira-kira saya nu jadi imam teh. Nah, gitu kan luak lieup kan gitu tah. Jadi bab luak lieup, bab geus qomat mah biasana nya geus di zaman baheula ternyata. Jadi luak lieup heula yo gitu saha gitu. Eta geus zaman baheula. Gitu. Dan tidak didapati seorang pun yang banyak bacanya dari saya, katanya begitu ya. Fakod dimuni, kemudian mereka ngajurungkeun lah bahasana naon kitu teh. Ya mempersilahkan lah gitu. Mempersilahkan aku untuk. Ketika itu katanya wa anabnu sittan aw sab'in sinin. Ketika itu usia saya baru 6 atau 7 tahun. Bayangkan. Usianya karek genap atau 7 tahun, kita 7 tahun lah. Ini Amr bin Salamah ini. Ketika itu usianya berapa? Baru 7 tahun. Yo geus karolot buah. Ya kita kan tidak tahu. Ya. Ya. Jadi karena mereka da maneh nu panglobana wayahna we gitulah meureun kira-kira ayeuna mah. Ya. Padahal ketika itu usianya berapa? Ini juga yang menyebut bahwa anak yang belum balik itu boleh menjadi imam sholat itu. Tadi syaratnya dia memiliki tingkat hafalan yang banyak. Eta syarat nu kahijina gitu. Atau bisa jadi memang ketika itu tidak ada orang dewasa yang memiliki hafalan yang memadai. Ya biasanya di lembur-lembur loba nu kieu. Ya, di kampung-kampung tuh banyak sekali yang seperti ini peristiwa ini. Ya. Nah, ini riwayat sahih rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Nasai. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Sahih Abu Daud dan juga Imam Nasai. Jadi artinya adalah yang pertama, selain tadi imam itu harus meringankan, tapi juga seorang imam itu harus memiliki bacaan Quran yang banyak. Nah, masuk ini sekarang ke syarat-syarat yang pastinya ini. Ini disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallam, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Mengimami satu kaum itu adalah yang paling banyak bacaannya terhadap kitab Allah Ta'ala. Ini berarti syarat yang tadi itu berguna. Meskipun tadi ada ulama mengatakan aqra'uhum li kitabillah itu maknanya bukan yang semata-mata banyak hafalannya, tapi faham. Aqra'u itu berarti orang yang paling bisa membaca. Itu aqra'uhum. Ya. Tapi umumnya para ulama itu lebih kepada kemampuan membaca, kemampuan banyak membaca Al-Qur'an. Itu. Jadi tingkat hafalan. Itu yang pertama. Fa in kanu fil qiraati sawa, apabila dalam bacaan itu sama banyaknya, sama bagusnya, begitulah ya. Tahsina alus tajwidna ge hade begitu ya. Baca Qur'annya bisa mujawad juga selain murotal misalnya ya. Sama tuh. Maka yang kedua fa'alamuhum bisunnah, orang yang paling tahu tentang sunnah. Jadi kemampuan memahami hadisnya lebih baik. Jadi lamun misalnya aya ye sarua ye. Bacaan Quran sarua gitu ya. Maka lamun sarua itu saha atuh nu paling berhak ta lamun aya nu sarua. Siapa di antara yang sama itu yang paling ngerti tentang sunnah Nabi? Nah, itulah yang paling berhak untuk jadi imam. Itu. Baik, kita teruskan. Nah, fa in kanu fi sunnati sawa, kalau pengetahuan mereka pun dalam hal sunnah Nabi itu sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling pertama berhijrah. Maksudnya dari mana tuh? Dari Mekah ke Madinah. Ini kan Nabi sedang berbicara ketika itu kan. Jadi lamun bacaan sarua nu paling apal karena sunnah. Lamun ieu ge sarua, bacaan sarua, sunnah sarua, maka yang paling dulu hijrah itu siapa? Jadi ini pasti yang asabiqunal awalun kan? Itu yang paling didahulukan. Nah, kalau di kita kan yang paling pertama hijrah KBCI.
Hijrah ke BCI buat. Memang leres tiasa dijantankan sebagai patokan, nggak apa-apa. Meskipun ada ulama yang mengatakan fa'aqdamu hijrah itu artinya adalah orang yang lebih dulu masuk Islam. Ada yang mengatakannya seperti itu, ya. Meskipun ini masih dikalahkan itu. Sebab nanti teks berikutnya begini. Fa in kana kanu fil hijrati sawa, lamun hijrahna ge babarengan, bareng ya. Fa aqdu musilman. Maka yang paling terdahulu masuk Islam kalau di sini. Tapi ada kalimat setelahnya wa fi riwayatin sinan. Sinan itu apa? Anu leuwih kolot. Jadi leuwih kolotnya ternyata jadi hijrah itu kemudian saya maknai ya, ketika dikatakan silman itu sinan artinya orang yang memiliki pengalaman hidup dalam berislam lebih dulu, lebih banyak, lebih lama. Dan itu tentu umur tidak menjadi patokan. Itulah, tapi mengapa kemudian para ulama itu menyebut akbarukum yang paling tua? Karena nanti ada hadis lain. Nabi ketika melepas Malik bin Al-Huwairis setelah belajar 20 hari itu, pesen, sok sekarang kamu kembali ke kampung halamanmu, nanti ajari orang kampungmu itu, nanti pas waktu sholat datang, salah seorang di antaramu itu berazan. Dan jadikan imam yang paling tua di antara kamu. Itu memang betul, itu ada riwayat itu. Jadi artinya bahwa persoalan umur itu, mengapa Nabi nyebutkan akbarukum? Karena mereka itu dipandang oleh Nabi memiliki pengetahuan yang sampai diajarnya kebabarengan, gitu. Diajarnya bebarengan ketika itu. Maka akbarukum yang paling senior di antara kamu itu. Jadi syarat umur itu sebenarnya adalah syarat yang terakhir. Yang pertama tadi aqra'uhum li kitabil. Yang kedua kalau sama a'lamuhum bisunnah. Kalau ini sama siapa? Aqdamum bil hijrah, yang paling dulu hijrah. Nah, baru kalau setelah sama juga hijrahnya, yang paling tua siapa? Atau juga bisa dimana yang paling lebih dulu hijrah siapa? Nah, sok ayeuna cung saha nu mimiti datang ka dieu. Nah, dia berhak jadi imam itu. Itu ya. Tapi tentu ini tidak berlaku untuk kita hari ini, karena hijrah yang dimaksud apa tadi? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, baik. Nah, kemudian ada ketentuan ini. Wala ya umanna rajulu rajula fi sultanihi. Tidak boleh seseorang itu mengimami orang di mana orang itu berkuasa di tempat itu. Ini yang disebut tadi itu. Katuan rumah mah tamu mah ulah naon geeran abongkeun pang pinter na ngarasa pinter ajengan ulama, tetap tuan rumah itu yang harus jadi imam itu. Di sini jelas sekali. Kecuali kalau misalnya tuan rumahnya mempersilahkan. Seperti Nabi kalau bertamu ya, itu orang yang didatangi itu, ya Rasul, tempat saya ini, saya sudah membuatkan musola di rumah ini, tempat sholat khusus, dibuat khusus itu tempat sholat. Jadi di zaman Nabi itu banyak orang yang membuat bilik khusus untuk dijadikan musola di rumahnya. Nah, saya sudah membuat itu ya Rasul, dan saya ingin sekali engkau sholat di tempat itu. Di mana? Di sana. Ayo berjamaah we Nabi. Sholat naon? Sholat mutlak teh eta. Ya, bukan sholat zuhur atau asar dan seterusnya. Ketika itu datang Nabi jam berapapun ya sholat. Ya. Seperti kalau kita kena kesulitan atau ditimpa bala atau ya ada sesuatu lah kapusing naon. Nabi memerintahkan kita berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Itu. Apaan daripada cocorowokan? Apaan daripada cocorowokan? Rungsing teparugupan mendingan wudu kemudian sholat ngadu ke Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi, jadi dibolehkan. Cuma ulah kieu we abongkeun urang ustad ngelanyang we ka hareup, jangan. Ya, harus seizin tuan rumah ya. Ya, jadi zatu sultan. Kemudian yang kedua, wala yaqud fi baiti ala takrimati ila bi'idni. Dan tamu mah ulah wani-wani diuk
lamun can dipersilahkeun ku tuan rumah. Tapi pan orang mah kadang-kadang dah sok akrab danya. Ata napi lain sok akrab. Geus akrab langsung diuk we teh dipersilahkeun ge. Malah kadang-kadang protes pan ira aing dititadu diuk we teh tadi nganangtung. Nah, itu ya. Jadi ini aturan main ya terkait dengan bertamu. Bahkan ketika sholat pun Nabi tidak mengatakan saya mengimami, tidak. Itu dipersilahkan. Pernah satu ketika ya, ada orang yang sholat ini ya, kemudian Nabi ikut sholat, kebenaran macana teh surah anu aya sujud tilawahan, manena imamna padahal nungguan weh gitunya. Nah, Nabi henteu di sujud deh nya nepikeun ka akhirna manena teh apa ruku sujud kemudian salam, kemudian nanya dia, ya Rasul, tadi saya tuh menunggu engkau itu untuk sujud tilawah, tapi engkau tidak duduk-duduk, jadi saya teruskan saja. Cek Nabi teh pan aing mah makmum maneh. Ari makmum mah kumaha imamna, lamun imamna teh sujud da moal. Itu maksudnya. Nah, jadi sujud tilawah ketika berjamaah itu yang punya hak siapa? Imam. Jadi lamun imam nanti sujud, kan Pak Hadi sering baca surat Iqra. Itu kan di akhir teh paneta sujud tilawah teh. Wasjud waq itu kan itu sujud ya. Sok lamun ayeuna Pak Hadi langsung sujud ruku. Nu di tukang da ti dibejaan heula nya langsung pan subhanallah disangkana salah. Pan kuduna mah ruku heula ieu langsung sujud. Nya pan itu ayat terakhir dalam surah Al-A'la kan. Maaf, Al-Alaq kan. Ayat terakhir bayangkeun langsung sujud. Pan makmum teh di tukang teh subhanallah nyorowok. Imam salah. Padahal mah lain da sujud tilawah. Tanu matak lamun aya nu kitu teh bebeja heula lamun rek sujud mah gitu. Nah, jadi ya seperti tadi kan. Nabi menunggu, nu ieu ge nungguan gitu teh. Nah, itu akhirnya tidak sujud juga begitu. Nah, sebab di beberapa tempat ini bukan apa cerita bohong, memang itu yang subhanallah begitu. Itu di beberapa tempat itu peristiwa itu. Karena tadi imamnya tidak memberitahu gitu. Dia langsung sujud, ya makmum otomatis kompak kan subhanallah ya disangkana pokok ruku gitu. Itu dua rukun kan yang tertinggal, ruku jeung tidal, bayangkan itu. Itu. Baik, kita teruskan. Tapi itu bisa dipahami ya. Jadi syarat imam itu siapa yang menakar itu? Ya tentu masing-masing lah punya apa namanya. Ya kan kita punya apa namanya ya, punya pengetahuan untuk mengukur kira-kira di antara kita ini siapa yang paling layak menjadi imam. Itu. Ya. Tapi tadi saya ingat guru saya itu ketika di Jember itu, selama saya di sana belum pernah saya melihat beliau itu mengimami sholat. Jadi makmum, woy. Termasuk Jumatan, can pernah saya, betul itu, saya belum pernah beliau itu tampil menjadi khotib gitu. Selalu bahkan duduk di belakang nih kiai gitu. Asli itu Kiai Muzamil itu. Ya. Ketika ditanya, saya dengan Pak Junaidi dari Banyuwangi itu, Kiai, selama saya tinggal di sini beberapa bulan ini belum pernah melihat Kiai itu mengimami kami salat. Dan ini cilakannya lagi nih Pak Kiai belum pernah terlihat khutbah Jumat ngeimaman lah. Dia sederhana saja. Untuk apa ada santri saya kalau saya harus jadi imam? Kapan mereka akan berani menjadi pemimpin kalau selamanya saya mengimami mereka? Itu keren itu. Jadi itu dalam rangka apa tadi? Melatih santri untuk tampil, percaya diri gitu dan seterusnya. Kan nanti kiainya yang akan, dan kiai itu memang suka manggil kalau ada salah itu. Itu Kiai Muzamil itu bijaksana sekali. Itu yang pesantren ini Pak Hadi itu yang pesantren apa? Teropong Bintang itu di Jember. Jadi dia buat sendiri tuh teropong bintangnya itu. Jadi saya pernah noong bintang, noong bulan Pak Anang ya, oleh beliau itu. Baik, kita teruskan. Kemudian di sini ada dari Jabir bin Abdillah. Wala ta'ummanna mra'atun rajulan, tidak boleh perempuan mengimami laki-laki.
Wala a'robiyun muhajiron, dan tidak boleh orang kampung Arab Baduy itu mengimami muhajir, orang yang berhijrah. Karena orang berhijrah itu orang yang Islamnya memang lebih dulu tadi kan. Itu. Kemudian wala fajirun mu'minan, dan orang yang jelek, yang jahat atau yang fasik mengimami orang yang mukmin. Tapi hadis ini disebut hadis yang wa isnadu wahin, artinya hadis ini sanadnya lemah sekali. Tapi ini mengapa dituliskan oleh Ibnu Hajar? Untuk memberitahukan kepada kita terkait dengan ada adab dan aturan main terkait dengan imamah itu. Ya, dan memang tidak, kan begini, Nabi kan pernah bilang sebaik-baik shaf itu adalah lelaki di depan, dan sebaik-baik shaf perempuan itu di belakang. Jadi sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Itu dalam bershaf saja seperti itu, apalagi kalau mengimami kan. Ya, itu. Jadi kalau yang imro'atun rojulan itu bisa dipahami. Tapi untuk dua yang berikutnya ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Jadi intinya bukan persoalan muhajirun atau arabiyun. Kan tadi kembali kepada yang asal tuh. Aqra'uhum li kitabil. Orang lembur ge lamun misalnya pengetahuan Islamnya lebih tinggi mah lebih bagus. Orang kotanya ulah sok ngajago itulah. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari Anas bin Malik. Rusu sufufakum, cek sahur Nabi ya. Rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadzu bil a'naq. Ya. Luruskan apa tadi? Saf. Luruskan saf-safmu wa qaribu bainaha, dan dekatkan di antara dua saf itu. Ya, di antara ya orang-orang yang berjajar itu. Dekatkan. Wa qaribu itu dekat. Jadi ulah pa jauh gitu. Ulah waktu zaman naon? Covid. Jaraknya sama berapa tuh? Semeter ya? Setengah meter. Itu. Nah, bekas di Cirian kan di masjid deh. Di sini ada bekasnya ya. Itu. Di Cirian gitu ya. Itu. Nah, bekas masjid dikunci malah. Ayo masjid itu dikunci. Eta gara-gara si Bill Gates atau balik pisan eta ya. Orang dibobodo we eta. Itu, dan yang terakhir ini wahadu bil a'na, sejajarkan itu bahu pundak ya, pundakna tan sejajar. Jadi keur ngalampengkeun supaya iya tan kudu sejajarna teh. Tapi bisa juga tadi kan kalau kita ini ya ujung tumit ya ke ujung ini batas ini. Tapi Nabi menyarankannya tadi wahadu bil a'na, sejajar ieu. Pak Odang wae tong Pak Odang wae lah. Siapa ya? Bapak lah. Kudu nu jangkung aya nama. Sareng nu jangkung deui Pak Anang aya nama. Mangga Pak Anang kapayun. Oh, teu naon wes. Iya, mohon. Jadi ini misalnya jadi makmum dua-duanya. Ini sejajar ini. Sejajar itu bukan berarti harus tingginya sama. Cuma maksudnya antar ini dengan ini rata itu. Jadi ulah ieu payun teuing nu ieu kapengker gitu. Cekap Pak, hatur nuhun. Pak Sandi juga. Pak Sandi bener ya? Iya, tuh, terima kasih. Ya. Itu. Nah, tak gitu. Jadi orang tiasalah gitu. Jadi wahadu itu bukan dalam arti dirapatkan tapi disejajarkan gitu. Sejajar gitu ya. Bukan juga ditempel. Wahadu itu disejajarkan saja, sejajarkan. Nanti hadis ditempel mah beda deh, ya mah disejajarkan gitu. Nah, seperti itu tadi kan ya. Rafa'a biyadih hadwa itu sama dengan kalimat yuhadi, hadu, hadwa itu sama artinya, sejajar itu maksudnya. Sejajar. Kulan? Luruskan lah inti nama supaya menang lurusna, menang lempengna gitu. Nah, kemudian apakah harus dengan kalimat itu misalnya rusu sufufakum, misalnya waqaribu bainaha? Tidak usah. Ya kalau orangnya nggak ngerti bahasa Arab, ya sudah
lempengkeun, rapatkeun, nggak gitu. Nah, luruskan dan rapatkan, itu saja. Ngan memang diskusi saya tadi baca dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya Imam Nawawi itu, lamun dina masjid nu besar katanya itu imam bisa mengumumkan langsung ngan bisi teu kadenge cenah imam ngontrol heula. Nguriling heula ieu mah. Jadi imam nguriling heula ieu. Itu ada pendapat itu Abu Ishaq Asy-Syairoji itu ya, seperti itu. Jadi imam teh mariksa heula saking ku wajibna lempeng itu dina saf teh. Itu sampai dititahkan imam itu memeriksa. Ya. Atau tadi sekedar dicorowokeun. Ada orang pan ayeuna nganggo mic-nya lah teu kudu cecorokan gitu. Nah, gitu. Nah, jadi betapa bahwa sholat itu menjadi ukuran apa namanya ya, menjadi indikator apa parameter bagaimana orang Islam itu bisa apa rerejengan begitu. Tidak saling ada misalnya kabeneran nu ieu keur teu ngeunah hate jeung si ieu aing mah rada hareupan gitu. Itu enggak boleh dina salat mah wayahna we. Justru kudu akur dina salat mah gitu. Begitu salam teh assalamualaikum pacantelnya itu. Nah, itu. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Nah, ini disebutkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini Abu Hurairah yang menyampaikan. Khairu sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baik safnya laki-laki itu adalah yang paling depan. Wasyaruha akhiruha, yang paling jelek yang paling belakang. Wa khairu sufuf an-nisa, sementara sebaik-baik apa? Safnya para perempuan akhiruha wasyaruha awal. Ini riwayat Imam Muslim, sahih ini. Kita kan pernah agak heboh itu di tahun 2000-an lah mungkin. Sebenarnya ya teh heboh unggal tahun pasti bakal aya. Tiap dekade pasti ada itu. Akhir 90-an betul saya ingat betul. Itu ada ulama perempuan namanya Aminah Wadud dari Mesir atau mana. Nah, dia ini termasuk yang berpikir tentang kesetaraan gender. Nah, dia mengatakan bahwa perempuan itu boleh mengimami laki-laki. Ayah hadisnya, ayah memang hadisnya. Saya juga membaca itu ada hadisnya. Ya. Tapi itu ada peristiwa yang sangat khas, yang sangat khusus. Jadi ketika itu Nabi sedang pada keluar berperang, ya. Nah kemudian di Madinah itu Ibnu Ummi Maktum yang diamanati untuk menjaga Madinah, ya termasuk memimpin sholat dan macam-macam yang lain. Tapi ada satu rumah di mana ini yang ada di dalamnya itu seorang kakek-kakek yang sudah sangat renta, syekhun kabir, dan anak kecil. Kemudian ada perempuan. Sementara dalam pikiran para sahabat ketika itu, ilmunya para sahabat, berjamaah itu adalah sesuatu yang mesti dan wajib. Nah, maka si perempuan itu yang mengimami. Karena tadi itu si laki-laki tuanya juga tidak bisa mengimami. Itu satu kasus, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengiyakan, karena larangan terkait perempuan mengimami laki-laki itu memang tersebar di mana-mana. Jadi itu tidak bisa dijadikan pegangan. Termasuk juga dia berpendapat bahwa tidak salah kalau misalnya saf perempuan itu berada di depan laki-laki. Toh di Masjidil Haram juga pabulit antara laki jeung awewe. Iya kan di Masjidil Haram itu kan. Nah, itu. Kayak perempuan di depan kita, di pinggir kita, dan macam-macam yang lain di Masjidil Haram. Tapi para ulama semua mengecualikan. Cuma memang ada ulama-ulama yang ya sebutlah nu zaman ayeuna nu rada nyeleneh gitu. Itu. Baik. Nah, kemudian tadi di mana posisi tadi apa? Posisi makmum. Nah ini kemarin kan sudah dipraktekkan ya. Ini hadisnya nih. Ini Abdullah bin Abbas. Sholaitu ma'a Rasulillah sallam zata lailatin. Aku pernah sholat bersama Nabi pada satu malam. Fakumtu an yasarihi. Kemudian aku berdiri di sebelah kirinya. Jadi makmum di sebelah kiri gitu ya. Kan imamnya Nabi di dianya.
Fa akhadha Rasulullah SAW biroksi, kemudian Rasulullah itu memegang kepala saya. Jadi Abdullah bin Abbas cerita budak keneh lamun gitu. Kacepeng sirahna apa gitu. Budak letik nih comot gitu ya. Nah, di sini disebutkan min waroi ya. Fajalani an yamini, kemudian beliau jadikan aku di sebelah kanannya. Jadi posisi makmum di mana? Sebelah kanan imam kalau berdua. Di sebelah kanan imam itu kalau berdua, seperti yang kemarin dipraktekkan. Henteu aya nu dihareupeun, teu aya nu di tukang sajajar. Itu sebelah kanan. Kalau berdua ya, sebelah kanan. Itu. Nah, kemudian mana? Dari Anas bin Malik, sholat Rasulullah SAW, fakumtu ana wa yatimun khalfahu. Aku dan seorang anak yatim lainnya berdiri di belakang beliau. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Jadi begini, Nabi pernah datang ke rumah Ummu Sulaim, kemudian sholat. Berarti berapa tuh sholat? Berempat ya? Laki-laki 3, perempuan 1 nih. Ya, kan Anas mengatakan saya dan anak yatim yang lain kan tadi. Nah, saya berdiri dengan anak yatim di belakang Nabi. Jadi lamun tiluan berarti makmumna teh ditukangin tah duaan. Nah, Ummu Sulaim meskipun sudah dewasa, sudah tua kan Ummu Sulaim tuh, ya. Tapi karena dia perempuan berada di posisi laki-laki meskipun laki-laki itu masih anak. Sebab tadi memang kembali ke asal bahwa sebaik-baik saf laki-laki adalah di depan. Sebaik-baik saf perempuan di belakang. Jadi nanti kalau kita sholat tuh kalau ada anak, ya anak laki-laki itu harus. Kecuali kalau misalnya begini, anak laki-lakinya cuma 1 kan? Berarti sajajar kan? Nah, baru yang perempuan di. Nah, papan kamarima disebutkan temenang sholat sorangan di belakang sof. Nah, ini kasusnya kan berbeda. Ini malah laki dan perempuan. Ya, jadi tidak ada soal. Temenang teh lamun lalaki. Ya, jadi kemarin itu sekali lagi bahwa kalau kita sholat tidak boleh sendirian di belakang imam. Nah ini nih. Ini dari Rabidah bin Ma'bad. Ini supaya, ini yang kemarin ya. Ro'a rojulan, Nabi itu pernah melihat seseorang yusolli khalfas shaf wahda. Pernah melihat seseorang sendirian di belakang shaf. Fa'amaruhu an yu'idus shalah, an yu'idas shalah. Kemudian beliau memerintahkan dia supaya mengulangi sholatnya. Ya. Jadi lamun orang sholat sorangan di tukangan shaf itu tidak ada sholat, harus diulangi sholatnya. Ya. Berarti lamun diulangi nyorangan atuh tak eta. Ini untuk membedakan antara sholat sendiri munfarid dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ada aturan main. Jadi temenang sesoranganan di tukangan shaf. Jadi harus masuk ke dalam shaf, lamun teu cukup tarik tadi kan. Tarik anu dihareup katukan. Beda lamun datang ke masjid, usah sah sholat sorangan tidak naon. Tapi kalau ada, kita gabung. Itu. Bisa dipahami ya di sini. Nah, itu. Nah, ini penegasan berikutnya dari Thalik bin Ali. La sholata lil munfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat munfarid di belakang shaf. Jadi tidak boleh sholat sendiri kalau berjamaah itu. Ya. Jadi lamun orang niat berjamaah, ya niat datang ke masjid berjamaah, ini shaf sudah penuh, kita sholat sendiri di belakang itu, tapi mengikuti ini, itu tidak boleh. Bahkan di sini lebih umum lagi. Lamun aya berjamaah, orang temenang, misahkeun awak sorangan, sholat sorangan. Kan di sini disebutkan, la sholata lil munfaridin khalfas shaf. Tidak sah sholatnya, sholat sendirian di belakang shaf gitu. Itu jelas sekali. Terus bagaimana kalau seperti ini? Ini kan, ya tos beres yo. Imam tetos beres kan sholat berjamaah. Kemudian ini kan ada masbuk nih. Nah, itu pilihan. Kita mau gabung dengan dia boleh, mau sholat sendiri juga boleh. Bisa dipahami ya? Nah, itu berbeda. Tapi lamun imam nu dihareup masih kene aya, tuturkeun ieu. Dan aturan berjamaahnya masih berlaku gitu. Cuma yang lebih baik yang datang belakangan ada orang nih, nah itu gabung, itu lebih baik.
Kan kadang-kadang kan di orang ada peristiwa kan, ada orang yang kita tidak tahu sholat apa gitu. Orang teh gabung, ternyata sholat sunat. Itu sholat sunat ba'da misalnya begitu ya. Nggak salam deh. Ari pek teh urang mampan nangtung nyampurnakeun rakaat. Iya kalau kami luka urang. Sebab dia merasa belum sholat fardu. Itu boleh disilahkan karena ketidaktahuan. Nu mata kolot baheula mah sok ngajarkeun. Ya, lamun urang sholat sunat, aya nu nuturkeun urang sok mere isyarat. Ada ya yang begitu kan? Nah, itu. Sebenarnya kalau dari nabinya tidak ada sebenarnya yang seperti itu. Ya. Ngan maksudnya ameh tidak terjadi seperti yang tadi itu. Ya. Jadi urang nuturkeun nusunat nuturkeun urang gitu. Jadi naon ya kebalik-balik lah begitu apa. Sah sholatnya sah wae ya begitu. Nah, yang terakhir terkait dengan yang tadi itu, ala dakhalta ma'ahum awijtarorta. Nah, ini tambahan hadis yang tadi. Kan teu sah salat nyorangan ditukangeun sop lamun berjamaah. Kumaha tu carana? Dakhalta ma'ahum. Kamu masuk ke dalam sop itu au ikhtarorta atau ijtarorta atau kamu menarik salah seorang rojulan di sini disebutkan. Au ijtarorta rojulan. Kamu tarik seseorang dari depan. Itu. Saya minta 4 orang bolehlah ya ke depan sok sanu pada jadi model. Silakan. Sok Pak Hadi. Siapa? Ayo 4 orang saja. Pak Yudi boleh? Ya, Pak Edi silakan. Boleh 4 orang. Ya. Berarti 5. Kudu 5 ya ame rada mantep we sok ya. 5 tah. Atuh Pak Odang le imamna lah. Nah, misalnya imamna ya. Imamna. Ya misalnya, ya di dia Pak Odang sok mah. Pak Tata ini misalnya datang belakangan Pak Tata, misalnya datang belakangan. Ini misalnya tos pinuh yo cerita natenya, gitu tos pinuh. Nah, Pak Tata teh ningalian, aduh geus rapet kieu ya. Nah, Pak Tata itu tarik seorang. Yang ditarik yang di mana? Yang di tengah. Yang di tengah jangan. Pan di ujung mah jauh teh di ditu. Pan ieu cariosna pinuh ye. Sanes tiluan kieu tapi pinuh nepi ka ditu. Maka ditarik. Keras atau biasa? Ya. Bilih ngajengkang ya. Ya, pundaknya saja. Jangan ditembak, ditarik saja, tarik. Gitu. Nah, gitu. Ngan ulah di kieu gitu. Ya. Atau ada juga yang menyebut tangannya boleh juga nggak apa-apa. Jadi bebas nariknya mereka dengan ulah dibetot tarik ding gitu. Itu. Nah, ini kosong bagaimana? Ngegeser itu. Yang mana yang bergeser itu? Yang kiri bagusnya. Nah, jadi kanan, nah gitu, jadi kiri. Nanti kalau ada yang datang, itu bisa. Ya, geser. Nah, pokoknya jangan ada apa namanya kan tadi ada wakoribu kan bainaha. Koribu bainah itu berarti harus saling berdekatan. Jadi kalau ada lolongkrang kita mendekat. Jadi misalnya orang tos sholat tuh ya misalnya kita sudah sholat nih, sedang disap begini ya. Rada anggang, orang tos kieu tapi rada anggang, boleh kita bergeser nggak apa-apa. Ngan ulah jijingkrakan begitu lah. Ya, bergeser nggak apa-apa. Jadi tarik yang tadi itu. Jadi yang bergerak yang mana itu? Sebaiknya yang kiri. Nah, itu. Nah, baik ya. Terima kasih. Tapi kan ada yang berpikiran, bentar lagi ada yang ngikutin dari belakang. Enggak berpikiran, lamun teu aya kumaha. Nah, itu. Itu kemarin sudah ditanyakan oleh Bapak ya. Itu. Kecuali tadi misalnya Pak Tata teh duh ningali aya. Nah, ditungguan we heula misalnya nggak apa-apa kalau begitu. Nah, tapi kan kedah dipastikeun heula. Bisi aya nu asup ka ditu teh gojek kan kaca bungkul balik deui ka ditu. Hanas ngalalentuk aing nungguan maneh. Itu. Itu. Ya. Nunggu seolah-olah nunggu tapi udah tunggu tapi langsung. Itu kemarin pas lama tuh. Jadi hanas urang geus nungguan dan ningali nu kosong aya dihareup ka ditu oleh kita dicegah. Itu oleh kita. Nah, itu bisa dipahami ya. Baik. Ya? Ya berarti tarik yang ini lagi. Tarik aja itu. Pokoknya inti nama ketika kita berjamaah ya kita tidak boleh menyendiri di belakang shaf. Itu intinya tidak boleh. Itu harus dicatat benar itu, tidak boleh. Sebab ancamannya tadi la sholata lil munfaridin khalfas shaf. Tidak sah sholat sendiri di belakang shaf.
Itu aturan berjamaahnya seperti itu. Ya. Baik orang bereskeun nya da sakedik deui ya. Bab berjamaahna, ya. Kemudian mana? Idza sami'tumul iqamah fas'au. Ya. Oh, famsyu, maaf. Idza sami'tumul iqamata famsyu ila sholati wa alaikumus sakinah wal waqar. Wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Nah, itu. Jadi kalau kalian mendengar iqamah, qomat ini ya. Famsyu ila sholati wa alaikum as-sakinah. Kamu mendengar iqamat. Lamun urang ada yang iqamat biasanya urang sok langsung ngabretek rusuh. Lempang teh ditarikeun. Boleh? Jangan. Nabi mengatakan famsu ila sholati wa alaikumus sakinah. Tetap kamu berjalan. Seperti biasa kamu berjalan saja. Wa alaikumus sakinah dalam keadaan kamu tenang. Wa alaikum itu yang disebut dengan isim fi'il amr itu kalau dalam bahasa Arab. Jadi isim maknanya perintah. Jadi wajib kamu tetap bersikap tenang. Pan urang masuk ditutulubunnya, dah tadi hayang ngudag ulah tinggalin. Kumaha mesti tajong. Nah itu kan. Tu alaikum sakinah wal waqar. Tetap dalam keadaan tenang. Itu. Ya. Wala tusri'u ulah rusuhan malah ini dilarang oleh Nabi. Wala tusri'u. Jangan tergesa-gesa, jangan mempercepat. Kata syar'a itu kan artinya cepat gitu. Wala tusri'u, kamu jangan mempercepat jalanmu gitu. Jadi tenang begitu. Nah, itu. Tapi saya suka tertawa. Dulu itu ada murid saya ngomong. Nah, habet maneh sok tinggalin wae salat teh. Dapan saur akang ge ya, pan sok ngakang gitu nunggu di saya itu. Pan akang nyari lamun misalnya terdengar qomat kalem we. Heeh, tapi sia malin kalem sebenarnya mah. Kedul bukan gitu. Sebab lain sekali dua kali ambil uang usik mah dengan gawe telat itu. Satu kali, bukan satu kali, beberapa kali bahkan saya tugasi dia jadi imam. Nah, tidinya merada disiplin gitu. Ya, jadi itu meureun kudu jadi imam pan kudu ti heula kan gitu ya. Ya. Jadi imam ya. Itu. Sebab bang ada orang yang sengaja lah keun wae da meunang ruku cenah meunang sarakaat. Itu enggak boleh juga begitu ya. Fama adraktum fasallu. Apapun yang kamu dapati, salatlah. Maksudna teh heuh salat we. Tuturkeun imam kekayaanku masuk tuturkeun gitu. Wa ma fatakum apa yang luput darimu faatimu sempurnakan. Lamun teu meunang rukunya rukuna sampurnakeun ke di satu kangeunana begitu. Ya. Ini memang terjadi perdebatan kalau di sini kan. Nah, baik, kita teruskan dulu saja. Ini dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu ahli baca Quran loh. Sahabat Nabi yang ahli baca Quran. Ubay bin Ka'ab itu. Salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Beliau ini salah satu dari 10 ahli baca Quran di zaman Nabi. Ketika Nabi masih hidup, dia disebut salah satu di antara. Selain Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Nah, Qala Rasulullah SAW, sholatu rajul ma'ar rajul aska min sholati wahdah. Sholat seseorang dengan sholat seseorang yang lain, aska min sholati wahdah. Itu lebih bagus daripada sholat sendirian. Jadi lamun orang sholat duaan itu lebih halus tibatan orang sholat sorangan. Itulah mengapa tadi kan kalau kita datang ada orang yang sholat gabung saja. Itu lebih bagus katanya. Kemudian wasolatuhu ma'arojulain. Kemudian kalau dia sholat dengan 2 orang yang sudah ada, berarti bertiga kan? Itu aska min sholati ma'arojul. Daripada sholat dengan salah seorang. Jadi lamun orang datang, nu ieu mah sorangan, nu ieu mah duaan, kita gabung kepada yang berdua. Itu lebih baik gitu. Wa makana aksaro fahuwa ahabu ilallah. Lebih banyak lebih baik. Jadi kalau kita gabung dengan lebih banyak itu lebih baik dalam sholat itu. Jadi kalau kita nih datang ke masjid, ya, tos beres ya jamaah utama nah, ya, ya ayun sholat, di anu sholat, ngan di dia mah sorangan, di dia duaan. Kita gabung kepada yang 2. Bisa paham ya? Ya nu duaan nu tiluan gabung nu tiluan. Anu opatan gabung kan opatan. Begitu seterusnya.
Betul, sholat fardu. Karena sholat sunnah itu pada awalnya tidak berjamaah. Gitu. Cuma boleh berjamaah. Tapi sholat sunat apa yang boleh berjamaah itu? Rawatib mau ulah berjamaah. Nah, sholat tahajud, nah itu boleh berjamaah. Sholat duha boleh berjamaah tidak? Boleh, diperkenankan itu. Nabi kan pernah datang ke rumah sahabat itu pada waktu duha, sholat babarengan. Jadi maksudnya boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Sebab al-aslu fi sholati sunnah itu, atau nafilah itu, al-mustab itu adalah munfaridan. Itu ya sendiri-sendiri. Nah, itu. Bisa dipahami ya? Sholat fardu maksudnya. Sholat berjamaah itu apa tuh? Misalnya istisqo ya, itu kan harus berjamaah kalau istisqo mah bisa nyorangan. Sholat apa lagi tuh yang berjamaah? Yang harus tuh sunat itu. Idul Adha, Idul Fitri itu. Apa lagi ya? Ada lagi? Itu kan? Itu ya, jadi baik. Kemudian ini dari Ummu Warakah, perempuan ini, sahabat Sahabiyah ya. An-Nabi sallam amaroha anta umma ahli dariha. Ah, ini yang tadi dijadikan dalil oleh siapa? Oleh Aminah Wadud itu, ya. Bahwa Nabi SAW itu memerintahkan dia, Ummu Warakah maksudnya, anta umma ahli dariha, untuk mengimami keluarganya. Nah, ini yang diceritakan tadi itu. Di antara keluarganya itu ada orang yang sudah sangat tua, bapaknya memang. Nah, bapaknya sudah sangat tua. Nah, Ummu Warakah melaporkan ke Nabi, kumaha ada abi toh yang berjamaah tapi di bumi kia-kia. Ya kamu imami saja mereka. Nah, itu maksudnya. Jadi ini sangat kasuistik. Ya, jadi jangan dijadikan dalil gitu. Yang perempuan boleh mengimami laki-laki. Baik, ini dari Anas, anna Nabi sallam istakhlafa ibna Ummi Maktum, ini yang tadi saya ceritakan. Nabi mengangkat Abdullah bin Ummu Maktum ya ummun nas untuk mengimami manusia yang lainnya. Wa huwa a'ma, padahal beliau buta. Ini para ahli fikih mengambil kesimpulan bahwa orang buta boleh mengimami orang yang tidak buta. Itu. Jadi syarat fisik itu bukan kondisi fisik bukan menjadi syarat seorang boleh atau tidak menjadi imam. Buktinya tadi kan Abdullah bin Ummi Maktum malah diangkat oleh Nabi untuk menjadi. Ini ketika Nabi tadi tuh berperang di Madinah, tesa maneh nu jadi imam kayak di masjid gitu ya. Baik. Kemudian ini Siti Aisyah juga meriwayatkan hal yang sama. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu pernah jadi imam ya. Padahal dari Siti Aisyah itu kan cerdas, istri Nabi kan. Lamun perempuan boleh jadi imam, tentu Siti Aisyah lebih berhak karena dia istri Nabi, betul enggak? Yang kedua dia orang pintar. Tapi ternyata yang diangkat siapa? Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Nah, itu. Untuk menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam selama masih ada laki-laki yang masih bisa menjadi imam gitu. Kemudian qala Rasulullah SAW, ini kata Ibnu Umar, shollu ala man qala la ilaha illallah. Salatlah kamu atas orang yang mengucap la ilaha illallah. Maksudnya naon? Shollu ala man qala la ilaha illallah. Nyolatan mayit, lamun aya mayit nu ngaku Islam bersyahadat, orang wajib nyolatkeun. Wa shollu khalfa man qala la ilaha illallah, dan kamu harus sholat di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah. Maksudnya kieu ulah wani-wani urang ngajadikeun imam jelema anu munafik, kalau jelas kemunafikannya. Karena al-munafikun adalah al-kafirun sebenarnya, al-fasikun adalah al-kafirun sebenarnya itu. Nah, apalagi kalau sudah jelas-jelas berbuat musyrik gitu. Ini menjadi pokok ini. Jadi lamun urang kieu. Ini nih harus dicatat benar ini. Saya agak keras di sini. Kalau kita melihat ada katakanlah ku urang teh geus diustadkeun tapi melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Ini kalau saya ya hindari untuk bermakmum kepada dia. Itu ya, jadi hindari. Karena kan tadi disebutkan beberapa, memang hadisnya dhaif itu, tapi banyak sekali itu
yang mengisyaratkan atau bukan yang mengisyaratkan, secara eksplisit bahkan menyatakan bahwa kita tidak boleh bermakmum kepada imam laki-laki yang fajir, kan tadi kan? Tidak boleh bermakmum pada orang-orang yang kafir dan macam-macam yang lain. Untuk menunjukkan bahwa imam kita harus orang yang bersih secara akidah, tauhid, itu harus benar-benar bertauhid kepada Allah. Itu. Hadis yang terakhir, idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam. Nah, ini hadisnya dhaif, tapi untuk menjelaskan tadi kan, yang kalau kamu mendapati imam apapun, nah, ikutilah. Ini hadisnya seperti itu. Jadi kalau kamu datang dan imam dalam kondisi tertentu, maka lakukan seperti yang imam lakukan. Jadi kalau kita datang imam ke tawaruk, ya kita tawaruk. Kan kemarin ada pertanyaan ya. Kalau tidak salah ada pertanyaan, kalau misalnya imamnya tawaruk, sementara apakah dia duduknya iftiros atau gimana? Nah, saya katakan harus tawaruk. Kan tadi disebutkan di sini hadisnya tuh. Ala halin wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam. Lakukan seperti yang imam lakukan. Gitu. Bisa dipahami ya? Ini hadis dhaif memang di sini disebutkan. Rawi Tirmidzi bi isnadin dhaif. Nah, ada penjelasan di sini ya. Sebab dhaifnya adalah inqita. Wa qala la na'lam ahadan asnadu ila min hadal wajh dan seterusnya. Tapi di sini disebutkan wa qad akhraja Abu Daud min hadisi Abdurrahman bin Abi Laila dan seterusnya ya. Faqad sami'a min ghairihi minas sahabah. Jadi meskipun hadis yang disebutkan tadi hadis yang dhaif, tapi banyak sahabat yang lain yang melakukan hal yang sama. Artinya bahwa itu sudah menjadi sebuah aturan dalam sholat berjamaah. Nah itu mungkin ya terkait dengan sholat berjamaah. Ada yang tertinggal enggak kira-kira? Sudah cukup ya? Nah, jadi ada beberapa pokok soal, inti nama kalau kita berjamaah, imam itu adalah segala-galanya. Nah, ikuti saja. Innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Ya, bukan itu maksudnya. Bukan. Ya. Kalau imamnya batal, ya imam beginilah. Kalau imam batal harus digantikan. Gitu. Yang di belakang, numatak nu ditukangin imam teh, kudu anu bisa siap ngagantikeun imam. Nah itu maksud saya. Nah, jadi kudu siap. Numawi kan di pengkeren syaha tadi, Nabi teh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oh, sahabat-sahabat keren semua itu yang siap itu. Jadi kedah siap. Kan kumaha lamun imamna padahal batal tapi pura-pura teu batal tah kumaha. Eta mah kesalahan di imam. Gitu. Nah, imam nu dosana. Kan aturannya sudah jelas sekali. Apa yang dilakukan imam itu kalau salah ya salahnya dia. Nah, itu. Kita tetap. Baik, itu mungkin ya terkait dengan sholat berjamaah. Nah, nanti terkait ya mungkin nanti setelah ini bacaan dulu ya. Setelah bacaan nanti ke sholat safar. Sholatnya musafir ya, termasuk nanti sholat Jumat. Nah, kita praktek. Nah kemarin ada ini kan Ustadz siapa kemarin itu? Ustadz Barik ya? Barli ya, Ustadz Barli itu. Kan itu kalau ngaji itu cukup sampai ke sholat ya. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Nanti kita akan sambung ke Kitabul Boyo, kitab apa. Karena kan ada banyak praktek memang dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesungguhnya keluar dari aturan-aturan Islam. Nah kira-kira nanti yang paling mendesak apa misalnya? Nah itu saya menerima request sajalah. Apa misalnya setelah selesai bab sholat kira-kira mau apa dulu boleh. Nah, misalnya arek ieu heula we Pak ieu bab naon ngiridit misalnya teu naon itu ada juga nanti bab muamalah bab warisan misalnya. Oh tahunya bener bab warisan tah itu. Ongko Islam tapi lamun waris mah mung diatur ku Islam itu rata-rata gitu. Lamun ngomongkeun jihad mah bener tapi pas diajak bab waris mah keheula itu. Banyak yang seperti itu orang bab waris. Harta gono gini memang di Islam aya tuh. Itu enggak ada sebenarnya di Islam. Tidak ada dalam Islam itu harta gono gini, tidak ada. Dalam Islam itu harta jelas. Harta perempuan adalah hartanya milik perempuan.
Ya, jadi kalau istri kita itu bekerja atau berdagang atau menghasilkanlah sesuatu, itu harta privatnya dia. Laki-laki jangan berani-berani mengganggu itu. Oh, ngan lalaki pan pinter ngerayunya. Waduh, mah orang matas rumah tangga lah, orang bebarengan. Itu nggak boleh itu, nggak boleh. Ya. Tergantung keredoan dia. Lamun kieu mah, aduh ningali bapak ya nuju repot. Bias dari mamah ayat tenan naon. Ridho. Eta mah sujud syukur tah lalaki lamun aya menang pamajikan model gitu. Nah, itu. Dan itu ketika bagi waris itu tidak boleh diganggu. Itu. Jadi begini, ini singgung sebentar sajalah ya. Misalnya ya perempuan bekerja, suaminya juga bekerja. Nungantunkeun ti heula teh saha misalnya? Istrina heula we ya, istrina. Hah? Jadi dua harta nu dibagikeun teh. Hiji harta harta privat istrina, hasil sendiri dia. Nu kadua ya tadi harta nu ditinggalkeun bareng jeung suami. Itu aturan dalam Quran itu sudah ada. Itu. Nah, sabalikna lamun ayeuna pamagetna heula ya suamina heula nu meninggal. Tah nu ieu mah kade ku anakna ulah diganggu. Mah pan ayeuna si bapa petes teu aya. Urang bagikeun. Nah, bagikeun eta misalna nu tadi itu nu ditinggal bapana teh. Pete anakna teh, "Eta di mah aya kene." Lain eta mah harta mah teu bisa cenah. Eta budak berarti teu ngartikeun agama. Jadi harta perempuan adalah milik perempuan sepenuhnya. Karena Islam tah. Matak ibu-ibu lah protes sabenerna mah lamun meunang satengah teh. Sebab ieu satengah anu dibawa teh beuteuh. Nah, misalnya ini ditinggal, kan dapatnya setengah dari laki-laki. Kan perempuan mah geus aya nu nanggung lalaki atau bakal ditanggung kula laki. Harta manehna beuteuh. Tidak bisa misalnya karena dia menikah kemudian si suaminya napa juga merasa berhak oleh dengan harta yang dibawa oleh istrinya. Nggak boleh, tetap itu milik utuhnya perempuan. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, yang harus dipahami. Kecuali tadi teh ada. Udah ngobrol mah, duh kumahanya ekonomi bapak nuju kieu ya ngobrol. Terus teh celeungkeun, bios da di mamah aya. Ridho mamah. Ditanya ku urang, "Mamah ridho tapi?" "Ridho, Pak." Urang kudu memeluk eta mah diciuman ku urang sok. Cek pamajikan teh bapu kieu we karek cenah romantis. Ari kamar dieu ke mana cenah. Tapi ini sesuatu yang harus dipahami oleh kita. Urang teh loba ngalanggar aturan sebenarnya. Betapa Islam menempatkan perempuan sedemikian hebatnya itu. Pas Slamet itu kan kalau enggak salah ibu dokter ya. Itu Pas Slamet jangan berani-berani. Nah, lalu kalau dia misalnya ngasih ke keluarganya, ya nggak apa-apa tuh hartanya dia. Tapi juga ini yang kadang-kadang tidak dipahami juga oleh perempuan ini istrinya. Lalaki teu meunang barang bere ka indungna. Iya ka indungna utamana, ke adik-adik perempuannya. Padahal laki-laki itu bertanggung jawab atas perempuan yang menjadi tanggungan. Siapa dia? Ibu dan adik atau kakak perempuannya. Lamun can ajeg, ya kalau sudah berkeluarga kan aya nu nanggung. Ya mah lamun teu aya misalnya. Jadi kalau adik kita, kakak kita perempuan tidak ada yang nanggung, itu kewajiban adik atau kakaknya laki-laki. Tah ieu teh istrina teh kudu paham bab ieu. Tapi kadang-kadang sok teu ngarti jadi pasea we teh. Nah, itu. Ini ilmu dalam berkeluarga, dalam berislam seperti itu. Bisa dipahami ya? Guys, nyinggunglah bab nu kita. Paham ya? Iya, nah, supaya kita paham ya. Terima kasih. Insya Allah lah minggu depan saja kalau ada pertanyaan ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.